Bocoran Erick Thohir jelang FIFA Series. Tim Gepens jadi senjata baru skuad Garuda era John Hartman. Sen Patinama ketagihan takjil Ramadan. Market value Misilgars longsor. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sen Patinama ketagihan takjil Ramadan. Ternyata bukan cuma penyerang lawan yang bisa bikin Sen Patinama kerepotan, tapi juga deretan gorengan di pinggir jalan. Bek sayap Persija Jakarta ini baru saja membuat pengakuan jujur yang cukup menggelitik mengenai kecintaannya pada tradisi takjil Ramadan di Indonesia. Meski tidak menjalankan ibadah puasa, Sen seolah tak berdaya menahan godaan kuliner khas lokal yang muncul setahun sekali ini. Bicara soal kehidupan di luar lapangan memang gak pernah ada habisnya. Apalagi kalau sudah menyangkut momen hangat di bulan suci seperti sekarang ini. Di tengah padatnya jadwal latihan, Sen Patinama tertangkap kamera sedang menikmati atmosfer unik yang cuma ada setahun sekali ini. Meskipun ia seorang non-muslim dan tidak menjalankan ibadah puasa, Sen Patinama terang-terangan mengaku bahwa kuliner khas Ramadan di tanah air benar-benar menggoda selera makannya. Tanpa ragu, ia menyebutkan beberapa nama tersangka yang membuatnya ketagihan. Lemper, martabak, bakwan jagung, dan lumpia, kata Sen Patinama. Namun, di balik kegemarannya berburu takjil, Sen juga menyampaikan rasa kagumnya terhadap kedisiplinan rekan-rekan setimnya di Persija. Ia merasa mendapatkan banyak pelajaran berharga saat melihat bagaimana para pemain tetap berlatih profesional meski sedang berpuasa. Baginya, melihat perjuangan rekan-rekannya dari jarak dekat adalah sebuah inspirasi tentang arti disiplin yang sesungguhnya. Di sisi lain, Sen Patinama sendiri sebenarnya sedang punya tugas berat di internal klub. Ia tengah berjuang keras memperebutkan posisi utama di sektor bek kiri yang kini juga dihuni talenta muda potensial Doni Tripamungkas. Ujian terdekat bagi Sen akan tersaji dalam laga kontra Maluku United di Stadion Gelora Kiraha, di mana konsistensi dan fisik primanya akan kembali diuji. Market value Misilgars longsor. Kabar kurang sedap datang dari lantai bursa transfer Eropa mengenai salah satu bek terbaik kita, Misilgars. Secara mengejutkan, statistik terbaru menunjukkan bahwa market value atau nilai pasar pemain FC20 ini dilaporkan mengalami penurunan yang cukup drastis atau longsor. Seperti mana diketahui, Misilgars sebenarnya sempat berada di ambang kesuksesan besar saat diminati klub Ligue 1 Stade Brestois pada musim panas 2025. Namun, rencana kepindahan tersebut kandas karena kendala administratif dan keterbatasan waktu tes medis. Nasib buruk berlanjut ketika Hilgars dihantam cedera ligamen anterior atau ACL pada November 2025 yang memaksanya menepi dari pertandingan resmi hingga saat ini. Absennya Hilgars dalam waktu lama membuat nilai pasarnya yang dahulu sempat menyentuh angka 11 juta euro, kini merosot tajam ke kisaran 5 juta euro saja. Situasi makin pelik karena hingga kini belum ada titik terang dalam negosiasi kontraknya bersama FC20. Jika kesepakatan baru tidak tercapai, bek berusia 25 tahun ini berpotensi meninggalkan klub dengan status bebas transfer. Meski demikian, Football Transfer mencatat Hilgars tetap memiliki potensi indeks keterampilan yang tinggi jika mampu kembali ke kondisi terbaiknya. Menariknya, juara bertahan PSV Eindhoven dikabarkan mulai memantau situasi ini, mengingat gaya main Hilgars dalam membaca permainan dinilai sangat cocok dengan skema pelatih Peter Bosz, meski tantangan menit bermain di sana tentu akan jauh lebih kompetitif. Kini, bursa transfer mendatang akan menjadi titik penentu bagi masa depan karir Misilgars. Bocoran Erick Thohir jelang FIFA Series. Mendekati hari H pertempuran di FIFA Series 2026, atmosfer di balik layar skuad Garuda ternyata lagi panas-panasnya. Bukan soal konflik internal, tapi soal strategi besar yang baru saja dibocorkan oleh sang ketua umum Erick Thohir. Seperti mana diketahui, Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA Series 2026 yang akan digelar di Gelora Bung Karno pada akhir Maret mendatang. Erick Thohir menegaskan bahwa menghadapi Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis adalah kesempatan emas untuk menguji mental Jait Zels dan kawan-kawan. Ini menjadi momen krusial bagi pelatih baru John Hartman yang datang menggantikan Patrick Kluivert untuk menanamkan filosofinya sejak dini.
Erick Thohir memberikan perhatian khusus pada laga perdana kontra St. Kitts and Nevis. Ia memperingatkan bahwa negara bekas koloni Inggris tersebut memiliki gaya permainan British style yang mengandalkan fisik kuat, determinasi tinggi, dan serangan balik yang mematikan. Menurutnya, gaya main yang sangat efisien ini akan menjadi ujian taktik pertama bagi Hartman. Jika berhasil lolos ke final, Indonesia akan menghadapi tantangan yang jauh berbeda. Entah itu teknik individu ala sepak bola jalanan dari Kepulauan Solomon, atau kedisiplinan pragmatis khas Eropa Timur milik Bulgaria. Erick berharap turnamen ini menjadi fondasi kuat, mengingat target besar PSSI adalah membawa Garuda terbang hingga ke Piala Dunia 2030. Tim Gay Pants jadi senjata baru skuad Garuda era John Hartman. Di tengah tantangan besar yang harus dihadapi John Hartman dalam debutnya, sebuah nama baru muncul sebagai solusi yang sangat dinantikan. Tim Gay Pants, talenta muda yang kini meniti karir di Belanda, secara resmi menjadi kandidat terkuat untuk mengisi lini pertahanan timnas Indonesia. Situasi bermula dari kabar kurang sedap mengenai absennya beberapa pilar penting jelang laga perdana John Hartman Maret mendatang. Sektor bek kiri menjadi lubang menganga setelah Saint Patinama dipastikan absen akibat skorsing kartu merah saat melawan Irak. Di sisi lain, Dean James yang diharapkan menjadi pelapis Kelvin Verdonk masih bergelut dengan kebugaran pasca cedera di Go Ahead Eagles. Dalam kondisi darurat inilah nama tim Gay Pants muncul sebagai opsi paling logis. Pemain berusia 20 tahun ini sebenarnya sudah resmi menjadi WNI sejak Februari 2025 bersama Oli Romney, namun belum sekalipun mencicipi debutnya bersama Garuda. Kendala utama selalu datang dari pihak klub FCMN yang enggan melepas sang pemain karena tenaganya sangat dibutuhkan di kompetisi. Meski baru saja mencatatkan penampilan ke-23 saat menahan imbang Young Ayak, Gay Pants terbukti memiliki menit bermain yang stabil. Walau sempat menerima kartu kuning sesaat setelah masuk sebagai pengganti, catatan 2 gol dan 1 asisnya musim ini sudah cukup menggambarkan bahwa kualitasnya bukan kaleng-kaleng untuk level Kaukan Kampion Divisi. Kini, bola panas ada di tangan John Hartman untuk segera memanggil sang permata yang sempat terhalang izin klub ini.